Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ini kita kembali kepada pertemuan pertama di materi ini yang merupakan kelanjutan dari materi di kelas 11 kemarin, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Ini materi lanjutannya, pengakuan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang selalu kita peringati pada 17 Agustus. Ini adalah gambar atau simbol negara Mesir, India, dan Inggris yang mengakui lebih awal kemerdekaan Indonesia. Ya, kita lanjut. Mesir ini mengakui kemerdekaan Indonesia itu ya didukung oleh organisasi Muslim di sana, yakni Ikhwanul Muslimin, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa kita yang ada di Mesir untuk menyuarakan, terutama di koran lokal, bagi kemerdekaan Indonesia dan mengadakan demonstrasi di depan kedutaan Belanda di Kairo sana. Selain Mesir, ada juga dukungan dari Liga Arab. Kita ketahui Liga Arab ini mendukung kemerdekaan Indonesia ya, yang telah kita ketahui Presiden Soekarno itu mengutus 3 orang ya, Abdurrahman Baswedan, Haji Agus Salim, sama satunya siapa gitu ya, saya lupa itu, untuk ke Palestina, ke Timur Tengah, untuk mendapatkan pengakuan dari Palestina. Itu di pingpong ya, bola bergulir ke Mesir, lalu ke Suriah. Ini ada bendera Suriah, bendera Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, sama Afghanistan ya. Liga Arab yang resmi berdiri 18 November 1946 memberikan seruan kepada anggotanya untuk mengakui kedaulatan RI atas dasar persaudaraan, ikatan keagamaan. Dukungan dijawab Soekarno dengan menyatakan bahwa Arab dan Indonesia telah lama memiliki hubungan pertalian agama yang kuat. Pengakuan de jure dari Liga Arab membuat masalah RI Belanda bukan hanya di antara keduanya, melainkan menjadi masalah internasional atau antar negara. Pengiriman delegasi ke Mesir, pengakuan India ya. India juga mengakui kemerdekaan Indonesia, punya ikatan yang batin ya, karena India pernah mengalami krisis pangan, kemudian RI itu membantu mengirimkan beras yang disebut diplomasi beras. Sedangkan India membalas dengan mengakui kemerdekaan Indonesia. India dan Indonesia itu merdekanya nggak sama. Kalau Indonesia tahun 45, India tahun 1947. Tapi bedanya, India begitu merdeka langsung diakui oleh negara penjajahnya, bekas penjajah Inggris dan dunia internasional. Sedangkan Indonesia tidak, perlu perjuangan. Pengakuan oleh negara Belanda itu baru 1949, jadi butuh waktu sekitar 4 tahun, 45 sampai 49. Nah, seperti itu. Kesamaan nasib antara Indonesia dan India menjadi dasar yang melatar belakangi hubungan Indonesia dan India. Apa kesamaan nasibnya? Sama-sama dijajah oleh negara Eropa. Pada tanggal 20 Agustus ya, seperti yang saya ucapkan tadi, Indonesia memberikan bantuan ke India atas bencana kelaparan yang terjadi di India. 500 ton ke India ya, beras. Disebut diplomasi beras. Ini dia. Pendirian pemerintahan RI di pengasingan India. Ketika agresi militer Belanda II berlangsung, Indonesia sudah menyiapkan cara atau opsi yang kedua ya, untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, di antaranya dengan mendirikan pemerintahan pengasingan RI, Government in Exile, di New Delhi, India, yang telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Jawaharlal Nehru. Namun opsi ketiga ini nggak jadi. Kenapa? Karena pemerintahan RI di Bukit Tinggi oleh Safruddin Prawira Negara telah berhasil, ya kan, supaya pemerintahan RI nggak putus, supaya pemerintahan RI itu berlangsung ya. Di Jawa presiden dan wakilnya ditahan kan, otomatis kan berhenti pemerintahan. Supaya nyambung, ada pemerintahan itu didirikan
PDRI di Bukit Tinggi dan berhasil, sehingga opsi yang ketiga ini tidak jadi ya. Konferensi ASEAN Conference, Jawaharlal Nehru pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 mengadakan konferensi ASEAN Conference di New Delhi. Konferensi ini dihadiri oleh 21 negara Asia yang sebagian besar dijajah oleh bangsa Barat. Tuntutan KA Konferensi Asia atas permasalahan Indonesia: mengembalikan pemerintahan RI ke Jogja, membentuk pemerintahan intern di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam maupun di luar negeri paling lambat 15 Maret tahun 1949. Menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Belanda harus menyerahkan kedaulatan RI paling lambat 1 Januari 1950. KAA Konferensi Asia Afrika. Tadi hanya konferensi Asia, sekarang bertambah menjadi konferensi Asia Afrika. Tanggal 3 Maret 1951 Indonesia dan India melakukan hubungan bilateral. Keduanya juga merupakan negara pelopor dari pelaksanaan KAA di Bandung 18 sampai 24 April 1955. Pengakuan Australia, negara tetangga kita, anak. Hubungan RI dan Australia mulai terjalin sejak 1947. Australia berpandangan setiap negara bebas memilih dan membentuk pemerintahan sendiri. Australia juga menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang telah merdeka. Pada agresi militer Belanda I, Australia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda. Ini pembelaan delegasi Indonesia dalam sidang PBB. Delegasi Indonesia Syahril Agus Salim dan Sumitro Joyo Hadikusumo dan beberapa tokoh lain dalam sidang PBB 14 Agustus 1947. Ini ya teman-teman, anak-anak. Sikap Australia dalam agresi militer Belanda I, ya, Australia, Amerika Serikat sama ini siapa ini? Saya tahu ini. Belgia. Itu bendera Belgia ya. Membentuk KTN, Komisi Tiga Negara yang menanggulangi masalah konflik agresi militer Belanda di Indonesia. Ya, ini Australia sangat mengecam Belanda dan mendesak untuk segera mungkin menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Adapun titik terang mulai muncul setelah KTN dibubarkan ya, dengan membentuk KTN ya, kan ada perjanjian Renville, lalu diselesaikan dengan KTN. Ada perjanjian apa istilahnya itu, Rumroyen ya. Nah, setelah ada perjanjian Rumroyen, dianggap tugas KTN berhasil, terus dibubarkan. Lalu KTN diubah menjadi UNCI, United National Commission for Indonesia, United National Commissioner for Indonesia. Maksudnya PBB mengutus Amerika Serikat sebagai wakilnya, sedangkan Belanda dan Indonesia menyetujui Amerika Serikat sebagai wakil dari UNCI. Kalau KTN tadi, Indonesia diwakili Australia, Belanda diwakili Belgia untuk duduk berbarengan. Kalau UNCI ini langsung Amerika Serikat ya. Australia berjasa banget bagi terselenggaranya konferensi meja bular pada tahun 1949. Jadi terima kasih, thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.